kita. Sekarang kita masuk apa sih pengertian tentang diabetes mellitus. Ini kita namanya sugar atau penari. Sugar. Ini namanya tabu speed. Ini namanya nail atau needle atau jarum. Jarum. Bahasa rekonya seperti jarum juga ya. Jarum juga ya kan. Diabetes mellitus itu adalah kelebihan Tabu gula yang menumpuk dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik, dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Ulangi, menumpuknya di dalam darah akibat tidak diserap oleh tubuh. Jadi penyakit diabetes mellitus itu menumpuknya di dalam darah akibat tidak diserap oleh tubuh. Itulah artinya diabetes mellitus. Terus ada lagi jenis-jenis diabetes. Yang pertama diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita penyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Oke. Tanda gejala diabetes yang sering terjadi pada pasien ataupun pada masyarakat ataupun pada pasien yang mau kita lihat kondisinya. Yang pertama itu tandanya sering merasa haus. Kalau ada pasien yang sering merasa haus, ada kemungkinan gejala DM, penyakit gula ataupun diabetes mellitus. Yang kedua sering buang air kecil. Sering buang air kecil, sering merasa sangat lapar. Turunnya berat badan drastis. Misalnya dia besar kian ataupun gemuk, turun drastis. Berikutnya berkurangnya massa otot, kekuatan otot berkurang. Lemas, pandangan kabur. Pada siapa sih sering orang mengalami diabetes? Yang pertama itu pada pasien yang berusia rata-rata ataupun di atas 45 tahun. Wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil. Ada yang mengalami KGD yang tinggi pada saat hamil. Orang yang memiliki indeks massa tubuh di atas 25. Orang yang sudah diagnosa menderita diabetes. Itulah orang yang sering terjadi penyakit diabetes. Terus di sini ada tes. Pada saat kapan dilakukan tes pemeriksaan gula ini? Yang pertama tes gula sewaktu. Artinya kapan aja kita periksa gulanya bisa. Berikutnya tes gula darah puasa. Terus tes toleransi glukosa. Terus tes HbA1c. Itulah tes yang sering digunakan dalam pemeriksaan gula darah. Bagaimana sih mencegah dalam terjadinya penyakit gula? Kan tadi kan sudah terjadi ataupun belum terjadi. Mencegah lebih baik daripada, itulah moto kesehatan. Artinya sebelum kita sakit kita harus cegah. Yang pertama itu mengatur frekuensi dan menu makanan yang lebih sehat. Kita mengatur frekuensi makanan kita. Maksudnya berapa satu hari
dianjurkan untuk makan? 3. Jadi kalau ada nanti pasien yang 5 kali, 6 kali, itu nggak dianjurkan. Terus menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal. Cara mengukur berat badan ideal udah tahu. Caranya itu tinggi dikurang 100. Nah, itulah berat badan ideal. Nanti dicatat. Contohnya tingginya 150. Berarti dikuranglah 110. Jadi 40 kilo. Nah, ada yang belum tahu. Jadi itulah cara mengukur berat tubuh ideal. Ideal itu maksudnya sehat ataupun direkomendasikan. Yang kedua, berolahraga. Berolahraga itu kita senam, kita contohnya lari, kita berenang, menjaga kebugaran. Nah, berikutnya itu kita rutin menjalani pengecekan gula darah. Nah, itu aja. Pengecekan gula darah. Kita cek berapa sih gula darah kita. Sudah tahu normalnya gula darah berapa? Menurut teori. Ayo. Berapa sih gula darah normal itu? Ayo. Jadi jawaban iya. Ada? Ini pun sakit. Ya. Ini pun sakit. Ini sakit. Jadi kalau ditanya pasien sakit ya bukan sakit. Jadi kalau ada penyakit DM direkomendasikan punya alat cek gula darah. Kalau tidak, kita pergi ke fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, ya apalah fasilitas ataupun tempat kita memeriksakan kesehatan. Di situ dia. Kita cek berapa sih gula darah saya, dokter, bidan, perawat, kan bisa dicek kan? Tempatnya tadi daerah yang tenang, terus sudutnya tadi udah tahu ya, 10 sampai 30. Oke, sekarang bukti. Ya, masuk. Jadi dicatat ini gula darah normal. Gula darah normal yang menjadi rekomendasi pada pemeriksaan diabetes mellitus. Jadi inilah rekomendasi kita untuk mengukur gula darah kita normal atau tidak. Apakah kita DM atau tidak. Yang pertama itu sebelum makan. Sebelum makan, contohnya kita belum makan, bisa kita cek gula darah kita, nggak usah takut. Nanti ditanya pegawainya, Bapak sudah makan atau belum? Sudah ini. Sebelum makan sekitar 7 sampai 130 mg per dl. Sebelum makan. 2 jam setelah makan. 2 jam setelah makan 140 mg per dl desiliter. mg per dl. Tahu kan nulisnya mg per dl. Berikutnya setelah tidak makan atau puasa sekitar 8 jam ataupun puasa 8 jam kurang dari 100 mg per dl. Menjelang tidur 100 sampai 140 mg per dl. Jadi inilah rekomendasi kita pada saat pemeriksaan gula darah. Ada mau ditanya? Jelas semua? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita
sampai di sini teorinya, kita akan mempraktekkan alat cara pemeriksaan gula darah. Ayo, ada mau ditanya tentang penyakit gula, penyakit diabetes mellitus, kenapa terjadi? Ada? Kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu, kita langsung mempraktekkannya. Oke? Stop. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Jadi di sini akan Bapak ajari bagaimana sih cara praktek, cara pemeriksaan alat gula darah. Tadi kan kita udah belajar teorinya, sekarang kita praktek ya. Oke, di sini kita praktek, kita gunakan alatnya namanya esitot. Ini kita lihat, ini glukosa. Sini ada 3 biasanya. Kita cek glukosa, cek kolesterol, cek urin asid sama dengan asam urat. Tapi pada saat ini Bapak mau mengajarkan cuma ya glukosa, gula darah sama itu. Ini namanya apa? Berbeken. Sama dengan apa itu? Bengkok itu sama di rumah sakit. Ini apa? Kapas ini kapas alkohol. Ini namanya di rumah sakit itu biasanya alkohol swab. Nah, jadi dia sekali pakai. Nah, dia dibuka, oleskan di mana yang mau kita tusuk. Nah, ini sekali pakai, buang. Terserah. Ini juga mau kita pakai. Ini juga mau kita pakai, terserah. Ini sekali buang ya. Ini nerbeken tempat apa? Tempat sampah. Jadi sudah tahu kan alatnya. Alat cek gula darah ini banyak dijual di apotek, ada kan? Mungkin di rumah sakit juga ada. Jadi, ini kita ambil sticknya satu aja. Sama ada namanya kodenya. Ini harus disamakan sama ini. Kita masukkan ke sini. Ini cara pemakaian. Ada kan? Dia minta darah. Apa? Ada yang jadi kita pengukuran gula darah kita dari darah. Kita tusuk nanti pakai alat pen namanya. Kita cek berapa gula darahnya. Apakah dia penyakit gula atau tidak. Oke, kita ambil ini namanya pen. Ini pen, kita tusuk nanti. Terus kita ambil darahnya, kita cek. Oke, ini sekali pakai tempatnya. Ini kita setel. Hanya dia kulitnya tebal, itu yang 5 lah. Tapi kalau kulitnya tipis, ya bisalah kita buat yang 3 atau 2 seperti itu. Ini tinggal tusuk. Ini kan ada. Nanti kita tekan, kita tempel darahnya seperti itu. Jadi kita cobalah dulu ya. Oke. Pasiennya tidur di sini. Ayo, bantu Bapak. Siapa sih pasien? Tidur aja. Iya, boleh. Tidur nanti tidak bisa dibangun. Tangannya dikeluarkan.
Oke, seperti biasa tadi kita siapkan alatnya, kita siapkan alkoholnya sama merbekennya. Ininya kita ganti yang baru. Itulah. Ingat, pemakaian ini sekali pakai satu pasien. Karena apa? Kita kan nggak tahu apa penyakit pasien yang kita nggak tahu kenapa itu penyakit pasien. Jadi kita sekali pakai aja. Ini cara pemakaiannya ini, diputar aja. Nah, putar kan ada jarum ini, kita tutup nanti. Oke, gitu ya Bu ya. Kita usahakan di jari tengah. Cara membuat alkoholnya memutar. Bisa dulu dibuang karena nanti ini ditunggu sampai kering. Kenapa? Karena ini kan ada alkohol, takutnya beda nanti. Ini nggak usah dibuang dulu, gitu ya. Gitu ya, tarik napasnya. Sini. Kita pasang. Nomor berapa yang mau kita buat? Contohnya 3 aja dulu. Ini nomor 3. Terus ini alkoholnya. Kan minta yang tapi dulu sampai berapa detik lah. Bisa kita ini kan. Jangan ditiup. Karena kita takut ada kuman dari mulut kita, jadi dibunyikan aja sedikit ya. Ini sekalian di sini tekan. Ada keluar darah kan? Ada Mbak. Ini ditempel, ada garis sedikit ini kan? Nah. Ini hasilnya 220. Gula normal tadi berapa? Puasa dia. 100. Coba dites puasa kan? Ini tinggi gulanya. Penyakit gula apa? Tidak ada. Sering makan kulit. Oke, seperti itulah cara pemeriksaannya. Coba kita buat satu lagi, tapi kalian petugasnya. Nah, ganti-gantian, misalnya kau siapa pasienmu? Warna Pak. Warda. Tidak mau, Pak dendam kali sama aku. Tidak mau, aku sama Sakina. Bukan Pak dendam kali sama Sakina saya. Tidak mau aku Hendrik. Iya. Nah, ini kan yang baru semua ini, yang baru semua. Ini juga dibuang. Karena ini sudah kena punya. Nah, ini juga ke sini. Nah, seperti itulah cara kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas. Siapa? Ayo gantian. Udah Pak, ditutup lah ini Pak. Tutup.
Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Andri. Saya ingin memeriksa kadar gula darah Bapak.